Halo cuy, hari ini gue pengen ngebahas atau ngebedah sedikit informasi tentang satu topik yang sebenarnya sering banget di-request sama kalian, bahkan sejak 1 tahun yang lalu, yaitu mengenai Godzilla Man in Suit. Buat yang belum tahu, Godzilla Man in Suit merupakan karakter utama dari web series yang berjudul The Man in the Suit, yang dibuat oleh YouTuber bernama Unknown Wingley, yang menampilkan seorang pria yang bekerja di lokasi syuting film Godzilla sebagai aktor yang berada di dalam kostum kaiju itu. Nah, kenapa film ini menjadi salah satu film fenomenal dalam genre analog horror? Karena di dalam ceritanya dikisahkan kalau si aktor tersebut akhirnya terkena radiasi yang menyebabkan dirinya menyatu dengan kostum Godzilla, yang secara bertahap menjadikannya semakin mirip dengan Godzilla, yang kemudian diperparah dengan menyebarnya infeksi ke orang-orang yang ada di sekitar, serta menyebabkan beragam insiden mengerikan lainnya. Pada waktu mendengar cerita ini, awalnya gue ngerasa aneh, karena seumur-umurnya gue tahu tentang semua film Godzilla, gue sama sekali belum pernah tahu kalau ada insiden yang seperti itu. Nah, akhirnya dari sana gue coba cari tahu, dan ternyata ya emang gak pernah ada kejadian seperti itu di semua proses pembuatan film Godzilla yang sebenarnya. Makanya sejak saat itu gue males banget ngebahas tema ini. Tapi beberapa bulan yang lalu, gue tiba-tiba jadi penasaran, karena ada salah seorang viewer yang menjelaskan sebuah konflik yang membuat gue jadi tertarik. Nah, jadi setelah Man in Suit ini dirilis, si pembuatnya yaitu channel Unknown Wingley mendapatkan kecaman dari segelintir orang di komunitas Godzilla. Bahkan katanya, mereka tuh pengen banget ngejatuhin channel tersebut dengan alasan yang sebenarnya juga nggak jelas. Ada yang bilang film Man in Suit ini visualnya jelek dan menjijikan. Ada pula yang bilang kalau ide ceritanya nggak sesuai dengan selera mereka, bahkan sampai ke ancaman pembunuhan. Untuk hal ini, sorry aja, gue sih belain Unknown Wingley. Gue rasa orang-orang yang mencoba menjatuhkan Unknown Wingley itu adalah salah alamat. Mereka seharusnya mengkritik film-film Godzilla yang sudah ada di layar lebar, bukan kayak film yang dibuat oleh para YouTuber ini. Dan bahkan, sejauh yang gue tahu, si pembuatnya itu hanya menggunakan handphone demi menciptakan film Man in Suit. Lu bisa bayangin kan, ada orang yang begitu niatnya membuat sebuah film dengan semua keterbatasannya, dan kemudian menjadi fenomenal. Tapi malah pengen dijatuhin sama segelintir fans yang salah alamat, yang merasa kalau cerita di balik Man in Suit itu nggak sesuai dengan selera mereka. Aneh banget kan? Menurut gue pribadi, nggak ada masalah dengan orang-orang yang mau membuat karakter Godzilla yang unik, aneh, dan di luar nalar. Entah itu Godzilla kepala jamur, Godzilla pemakan kaiju, Godzilla yang berbadan biolante, yang nggak apa-apa, selama masih berada dalam konteks fanmade atau buatan para penggemar. Kalau lu kritik Legendary selaku perusahaan besar yang membuat film-film Monsterverse, ya wajar. Dan bukannya emang film-film seperti itu yang harus dikritik, kalau memang ada yang perlu dikritik. Nah, kalau lu nggak suka dengan film-film buatan penggemar di YouTube, ataupun di luar film-film yang sesuai dengan selera lu, mending lu diem aja dan gak usah ditonton. Simple, kayak gua, awalnya gua nggak tertarik, apalagi setelah tahu kalau Man in Suit bukanlah bagian dari cerita yang sebenarnya. Ya respon gue simple aja, gue nggak mau bahas, dan pada waktu itu, gue cuma pengen fokus ke teori-teori yang ada di dunia Monsterverse. Nah, sejak saat itulah, gue akhirnya memutuskan untuk mendalami kisah dari Man in Suit ini, demi menentukan apakah film ini memang sejelek itu, atau memang lebih bagus. So, kalau gitu, mari kita bahas. The Man in Suit terdiri dari 11 episode yang menceritakan kisah para kaiju dengan berbagai insiden yang berbeda, yang dimulai dari episode yang pertama dengan judul Godzilla Suit Incident tahun 1954. Film dibuka dengan tampilan hitam putih yang merepresentasikan semua hal yang ada di film Godzilla tahun 54, yang pada saat itu karakter Godzilla memang dibentuk menggunakan practical effect, alias menggunakan sebuah kostum yang nantinya akan dipakai oleh karakter manusia. Di bagian pembuka filmnya, diceritakan lewat tulisan-tulisan yang menjelaskan bahwa sosok yang memakai kostum Godzilla pada saat itu belum diketahui, alias tidak banyak orang yang mengenalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, cerita tentang orang di balik kostum Godzilla itu menjadi semakin aneh. Awalnya, ada seseorang yang suka banget memakai kostum-kostum dari Godzilla, sampai kemudian dari kegemarannya memakai kostum Godzilla itu, akhirnya membuat dirinya diberikan pekerjaan. Dan dia sangat mencintai pekerjaan barunya itu. Saking cintanya dengan kostum yang dikenakannya, dia bahkan selalu mengenakannya di saat sedang beristirahat. Dia juga nggak peduli dengan keadaan sesak dan panas ketika berada di dalamnya. Tidak ada yang tahu pasti siapa nama sebenarnya dari si pemeran ini. Namun rupanya dia lebih senang dipanggil sebagai Goji, di mana itu merupakan nama panggilan dari para kru
untuk kostum yang digunakannya. Nah, terakhir kalinya para kru melihatnya adalah ketika berada di momen ini, di mana dia lagi melakukan suatu adegan, tiba-tiba aja dia berhenti. Beberapa menit kemudian, dia kembali berjalan, namun berhenti lagi, yang disusul dengan suara napas yang terdengar sangat aneh. Sang sutradara awalnya mengira kalau si pemeran ini lagi bercanda, namun ternyata nggak ada respon sama sekali. Nah, karena merasa ada sesuatu yang aneh, sang sutradara lalu memerintahkan para kru untuk melepaskan kostum itu. Tapi begitu dibuka, betapa kagetnya mereka ketika melihat sebuah pemandangan yang mengerikan, di mana tubuh dari si pemeran itu bersatu dengan kostum Godzilla, yang artinya kostum itu sudah menjadi kulit dari si pemerannya. Jadi ketika mau dilepas itu kostum, itu sama aja kayak kita lagi narik daging cuy. Ini merupakan kisah seseorang yang sangat terobsesi dengan Godzilla, sampai-sampai kostum si Raja Monster yang dipakainya pun harus bersatu dengan tubuhnya. Konsep penggunaan kostum yang menyatu dengan tubuh manusia bisa dibilang sangat mengerikan. Dan sebenarnya insiden-insiden seperti ini hampir aja terjadi di banyak kesempatan. Kemungkinan si pembuat film Man in Suit ini terinspirasi dari sebuah kecelakaan yang sebenarnya terjadi pada saat proses syuting film Godzilla, yaitu Godzilla vs Mechagodzilla tahun 1974, yang mana pada saat itu mereka memang sengaja untuk memancing beberapa efek ledakan menggunakan kilatan petir buatan supaya terlihat lebih menggelegar, yang artinya si pemeran itu disamber oleh listrik beneran. Nah, dalam kejadian tersebut, si pemeran memang terkena sengatan. Tapi untungnya si pemeran di balik kostum Godzilla itu dinyatakan baik-baik aja. Atau misalnya nih beberapa kasus yang berhubungan dengan kostum Godzilla yang lain. Kayak Haruo Nakajima, seorang pelopor akting kostum yang terkenal karena memerankan karakter Godzilla dalam 12 film berturut-turut. Dimulai dari Godzilla tahun 54 hingga Godzilla vs Gigan tahun 1972. Selama berkarir, Nakajima bisa dibilang punya 9 nyawa cuy, karena berkali-kali dia berhasil selamat dari berbagai macam insiden. Seperti contohnya trauma cedera kepala, terkena sengatan listrik, dan bahkan dia ini pernah terbakar. Tapi untungnya, dia masih bisa selamat. Nah, dari semua informasi tadi, kemungkinan itu telah dijadikan bahan untuk membuat tema analog horor tentang Godzilla, yang tentunya dibalut dengan penceritaan yang sedikit berbeda. Jadi, buat Unknown Wingly, good job man! So, segitu aja dulu dari gua mengenai pembahasan The Man in Suit. Buat sisa 10 video analog horor yang lain, mungkin kita akan bahas di lain kesempatan aja. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.